Alhamdulillahilladzi tabaraka fi dzatihi wa baraka man syaa min khalqihi wa la yufi qadrahu bashar wa la yanfukku makhluqun amma qadar wal awwalu falaysa qablahu syai' wa huwal akhiru falaysa ba'dahu syai' wa huwad dhahiru falaysa fawqahu syai' wa huwal batinu falaysa dunahu syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sa'ida man ittaba'a hudahu wa ghanama maghanimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahabatihi al-mufuna bil ahdi wal mitsaq wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wal 'amilina insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hingga saat kini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini guna menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Kehadirannya membawa cinta dan kedamaian bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, di mana ketakwaan inilah satu-satunya modal atau bekal yang bisa kita banggakan kelak pada hari perhitungan, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang telah kita lakukan
selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bermunajat ketika memasuki bulan Rajab atau Sya'ban. Beliau selalu memunajatkan doa ini. Bunyinya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami, panjangkan umur kami untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Meskipun dalam berbagai macam komentar ulama hadis ini dhaif, akan tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan fadilatul a'mal yang tidak ada kaitannya dengan penetapan hukum atau berkaitan dengan aspek-aspek akidah, maka kita diperkenankan untuk bersandar kepada riwayat-riwayat yang seperti ini. Dan dalam berbagai macam doa, hingga dalam sholat kita ketika kita membacakan sholawat kepada baginda kita, maka memohon keberkahan ini juga kita munajatkan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kira-kira itu yang kita munajatkan dalam sholat kita. Ketika kita memberikan doa, ucapan selamat bagi orang yang berbahagia setelah melakukan akad nikah, juga kita mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kedua mempelai. Dan ketika kita juga merayakan ulang tahun kita, doa kita sama. Semoga kita diberikan keberkahan, atau orang yang bersangkutan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa keberkahan dalam artian kebaikan yang terus menerus dan senantiasa ada ini merupakan hal yang kita inginkan. Dan kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan, yang tertera, baik itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memerlukan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia itu seorang nabi dan rasul sekalipun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keberkahan ini adalah nilai kebermanfaatan, nilai kebaikan yang dirasakan oleh diri kita sendiri minimal, dan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sebuah syair yang menyatakan, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asya qaumun wa hum fin nasi amwat. Ada sebagian manusia
yang telah meninggal dunia, akan tetapi kemuliaannya tidak mati bersama dengan wafatnya orang yang bersangkutan. Artinya bahwa banyak orang yang telah meninggal akan tetapi kebermanfaatannya masih kita rasakan sampai saat ini. Orang-orang yang rela memperjuangkan nyawanya, hartanya, pikirannya, sampai sekarang masih bisa kita rasakan berbagai macam pemikiran, perjuangan, pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dan itu dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan generasi-generasi setelah kita. Wa asya qaumun wa hum fin nasi amwat. Dan banyak sekali manusia yang masih hidup, akan tetapi keberadaannya tidak memberikan dampak kebaikan, kebermanfaatan sedikit pun bagi orang-orang yang di sekitarnya. Maka kehidupan dan umur yang berkah, ketika umur dan kehidupan kita dan apapun yang melekat dalam diri kita itu kita gunakan untuk menciptakan kebermanfaatan, kemaslahatan, kebaikan yang bisa dirasakan minimal oleh orang tersebut, dan kebaikan-kebaikan itu juga berdampak dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita semua ada beberapa hal yang membuat dan menyebabkan keberkahan itu ada dalam diri kita. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sir dan alania. Baik dalam kondisi dia sendirian maupun dia berkumpul dengan orang banyak, dia tetap menjaga ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqa lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya ahlu masyarakat sebuah desa ini beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan, kebaikan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi pengkhianatan yang mereka lakukan, pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah, mempergunakan nikmat Allah yang menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyinarkan, menghilangkan keberkahan pada diri kita masing-masing. Yang kedua adalah ta'allumul Quran wa tadabburuh. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami apa yang ada dan terkandung di dalam Al-Quran, kemudian mengejawantahkan, melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Al-Quran, itu merupakan salah satu pintu keberkahan untuk datang kepada kita, di mana Allah juga
menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini kitab yang kami turunkan kepada kalian atau kepada kamu wahai Muhammad, dan di dalam kitab ini banyak sekali keberkahan, kebaikan yang ada di dalamnya. Apalagi kalau kita memahami, mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini sendiri. Oleh karena itu berbahagialah bagi mereka yang menghafal Al-Quran, kemudian memahami maknanya dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan dalam Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran, maka hal inilah akan membuat dirinya berkah, akan mengalami berbagai macam kebaikan-kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya. Selanjutnya adalah menjalin tali silaturahim, membuka jaringan persaudaraan ataupun jaringan kerjasama. Ini juga akan memberikan keberkahan, bukan hanya keberkahan dalam rezeki kita, akan tapi juga keberkahan dalam segala hal yang berkaitan dengan kita. Kemudian ada juga sebuah hadis yang mengatakan, ana salisu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah, fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Salah satu pintu keberkahan dan kunci keberkahan seseorang itu ketika dia jujur, amanah, ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam hadis qudsi yang saya bacakan tadi, bahwa ada Allah merupakan pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat, orang yang bekerja sama, orang yang berakad. Dalam akad apapun, entah itu akad kerjasama dan akad-akad yang lainnya, maka Allah sudah memberikan jaminan bahwa keberkahan akan diberikan kepada orang yang berakad selama tidak ada salah satu pihak pun yang berkhianat terhadap kesepakatan dan akad-akad tersebut. Karena pengkhianatan dan sikap khianat ini yang akan menghilangkan, Allah akan mencabut keberkahan dari kerjasama kalau salah satu pihak mengkhianati pihak yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah juga berpesan kepada kita bahwa keberkahan itu akan Allah berikan bagi orang yang suka berjamaah, orang yang suka peduli antara yang satu dengan yang lainnya, orang yang suka menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Maka keberkahan ini akan Allah berikan, di mana Rasulullah pernah berpesan kepada kita, al-jama'atu al-barakatu fil jamaah, bahwa keberkahan itu ada dalam jamaah. Kemudian yang terakhir, at-tabkir bil a'mal, mensegerakan amal-amal kebaikan. Bahwasannya Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua dan mendoakan umatnya dengan sebuah doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikan keberkahan kepada umatku dalam suasana dan waktu paginya. Ini merupakan nasihat Rasulullah bahwa kita
dianjurkan dan diperintahkan untuk mengisi, untuk memulai waktu pagi kita dengan aktivitas-aktivitas kebaikan, karena di dalam waktu pagi itu ada keberkahan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menyia-nyiakan dengan tidur pagi. Kebiasaan seperti ini maka akan menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita isi bulan Rajab ini dengan menggali, dengan merebut keberkahan yang ada di dalamnya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, karena ini yang akan membiasakan kita untuk merebut kebaikan-kebaikan kelak di bulan Ramadan yang akan datang, sehingga keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan itu bisa kita raih bersama-sama. Dan Lailatul Qadar sebagai keistimewaan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan itu bisa kita gapai bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.